Be strong. Halo semua, kita bertemu kembali di podcast tema 4 kelompok 5 kali ini yang akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan kepedulian terhadap perubahan iklim. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan merupakan fondasi bagi kemajuan Indonesia mendatang. Dan jika kita membahas tentang kemajuan, pastinya kualitas kehidupan kita juga harus maju. Perubahan iklim yang terjadi sangat drastis pada masa sekarang juga akan menjadi sorotan kami dalam podcast kali ini. Saya Jonathan Emmanuel, 11 MIPA 1 nomor absen 13. Saya Jessica Andini Diana Wicaksono dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 12. Natia Julia Puspaindah Primasti dari 11 MIPA 3 nomor absen 15. Saya Kevin dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 14. Kalau menurut kalian, apa sih yang menyebabkan pendidikan menjadi faktor yang sangat penting untuk kemajuan bangsa? Karena tanpa pendidikan yang baik, maka generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang. Dan jika itu terjadi, maka Indonesia tidak akan maju dan bangsa tidak bisa berkembang. Setuju aku sama Kevin. Tetapi bagaimana caranya ya agar orang Indonesia memiliki mindset yang lebih maju? Khususnya untuk generasi muda sekarang, bagaimana ya? Pendidikan yang paling dasar agar dapat membuat warga Indonesia memiliki pemikiran maju dan sekaligus memiliki nilai rasa cinta terhadap bangsa adalah dengan mengajarkan budaya. Seperti yang sudah dikenal banyak orang, misalnya saja aksara Jawa merupakan salah satu budaya di Indonesia yang tidak bisa dilupakan. Aksara Jawa sendiri dapat menjadi fondasi bagi pendidikan budaya di Jawa di Indonesia. Banyak budaya Indonesia yang sudah hilang terlupakan karena drastisnya perkembangan zaman dan banyaknya budaya asing yang masuk. Ada budaya yang patut untuk ditiru, tetapi juga banyak budaya yang sebaiknya tidak dicontoh. Cara agar generasi muda Indonesia dapat membedakan mana yang baik dan buruk adalah dengan menanamkan kembali rasa cinta terhadap budaya Indonesia yang dapat dimulai dengan mengajarkan kepada anak-anak serta remaja aksara Jawa seperti aksara rekan. Tapi kalau dipikir-pikir, bukan hanya aksara Jawa loh, ada banyak yang harus dilestarikan, salah satunya flora dan fauna di Indonesia. Banyak hewan dan tumbuhan yang harus dilestarikan agar populasinya nggak mati. Wah, itu benar juga sih. Kalau sampai punah, kita sendiri yang rugi. Nanti anak cucu kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan setiap flora dan fauna ada penyebarannya loh. Aku sudah mencari di Google, penyebarannya katanya seperti ini. Flora Sumatera Kalimantan itu yang berdasarkan wilayah Sumatera dan Kalimantan yang didominasi dengan iklim tropis basah. Iklim ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi, juga kelembapan udara yang tinggi. Jenis flora atau vegetasi yang banyak tumbuh di kawasan ini kebanyakan tanaman yang menghuni hutan hujan tropis. Jenis-jenis flora di kawasan Sumatera antara lain kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, jamur, paku-pakuan, serta mangrove di wilayah sekitar pantai. Itu salah satunya. Yang lain ada yang bisa tambahin? Aku ada ini Jo, flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki iklim yang bervariasi. Semakin ke arah timur, curah hujan di kawasan Jawa Bali cenderung lebih rendah. Sehingga wilayah ini memiliki dua tipe iklim utama, yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Selain dua iklim tersebut, terdapat pula iklim sabana tropis yang terletak di Bali. Jenis-jenis floranya meliputi flora hutan hujan tropis, flora hutan muson seperti jati, flora sabana tropis seperti lumput, flora pesisir seperti bakau, dan flora yang terdapat di pegunungan seperti pinus dan cemara. Dan ada satu lagi nih, flora Kepulauan Wallacea. Wilayah ini merupakan wilayah di Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, iklim di kawasan ini cenderung lebih kering dan memiliki kelembapan yang lebih rendah. Jenis flora yang ada di kawasan Kepulauan Wallacea antara lain adalah Nusa Tenggara didominasi dengan vegetasi sabana dan stepa tropis, Sulawesi dengan vegetasi hutan pegunungan, Maluku dengan vegetasi hutan campuran yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah termasuk cengkeh, kayu manis, pala, lontar, dan kayu eboni.
Dan dipikir-pikir ternyata ada manfaatnya ya untuk sumber daya alam, contohnya bisa jadi sumber pangan. Dan yang kedua, peternakan. Di sini bukan dapat sumber pangan saja, juga bisa mendapat uang, menambah ekonomi. Yang terakhir, manusia manfaatkan flora dan fauna sebagai energi, misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lain. Kotoran kuda, sapi, dan ternak lainnya digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Guys, ayo sekarang kita berpikir nasional saja. Kemarin malam itu aku habis nonton film perang gitu, tapi yang aku inget itu pas pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Tapi ada satu adegan yang dimana Amerika itu mengebom Jepang dengan nuklir. Coba deh kalian pikir, bom-bom yang mereka pakai untuk perang itu bisa membuat dunia kita rusak gak ya? Kalau menurutku sih iya, karena membawa perubahan iklim yang ekstrim dampaknya bisa membuat komposisi udara, makanya terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Dari bom yang terbuat dari banyak zat-zat kimia, pada saat bom dijatuhkan ke tanah dari atas, bisa membuat tatahan tanah hancur dan membuat tanahnya menjadi beracun. Dan itu bisa membuat tanahnya tidak bisa ditanami banyak tumbuhan. Jika nuklir yang terjadi di Jepang dan Nagasaki dan Hiroshima, tatahan tanah hancur, udara beracun, karang-karang yang menahan air juga ikut hancur, dan airnya juga ikut beracun. Dan berpotensi terjadi tsunami karena tidak ada yang menahannya. Dan jika terus-menerus bisa membuat lapisan ozon menipis, dan membuat bumi yang sudah panas ini menjadi semakin panas lagi. Aku setuju sama pendapat kamu, Puspa. Oh iya guys, aku mau sharing nih. Di masa pandemi ini kan kebanyakan orang melakukan aktivitas sehari-harinya di rumah aja. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang jarang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Jika kita tidak gerak, dalam arti tidak berolahraga atau kerjanya hanya makan, tidur, malas-malesan, dan nggak produktif, maka nanti akan berpengaruh pada sistem pencernaan kita loh. Aku mau jelasin nih organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Nah, aku mau nanti kalian juga ikut sebutin organ pencernaan beserta fungsinya ya. Pertama ada rongga mulut. Terdapat beberapa organ yang ada di dalam rongga mulut. Di antaranya yang berperan dalam proses pencernaan adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna tubuh. Terdapat 3 macam gigi, yaitu gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong. Gigi taring berbentuk seperti pahat runcing berfungsi untuk mengoyak. Dan terakhir gigi geraham, permukaannya datar, berlekuk, berfungsi untuk menghaluskan. Nah, selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Kelenjar ludah fungsinya memproduksi saliva. Saliva atau ludah penting untuk membasahi makanan agar mudah ditelan dan mengandung enzim yang membantu proses pencernaan awal. Lalu organ berikutnya adalah esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan. Yang terjadi di kerongkongan adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya lambung. Lambung adalah organ yang berupa kantung besar yang terletak di perut sebelah kiri. Banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi memecah molekul makanan. Fungsi zat kimia yang ada di dalam lambung yaitu asam lambung berfungsi membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Renin berfungsi mengumpulkan protein susu atau kasein. Selanjutnya usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Organ berikutnya usus besar. Makanan yang tidak dapat diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Di usus besar juga terjadi penyerapan kembali sisa air yang masih terdapat di dalam makanan.
makanan akan tiba di usus besar setelah 4 atau 5 jam setelah makan. Namun, sisa makanan bisa disimpan hingga 24 jam. Organ terakhir yaitu anus feses yang sudah terkumpul di usus besar akan masuk dalam rektrum. Apabila rektrum telah penuh, ini akan memicu otot sphincter untuk melakukan pembuangan feses melalui anus. Wah, ternyata itu ya proses terjadinya pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Oh iya, di antara kalian ada yang tahu macam jenis zat makanan? Secara umum terdapat dua jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro, contohnya karbohidrat, lemak, protein, dan air, dan zat makanan mikro, vitamin, dan mineral. Nah, kalian tahu nggak nih apa itu BMI dan BMR? Kalau BMI Body Mass Index atau Indeks Massa Tubuh, IMT adalah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah sama dengan energi yang dikeluarkan. Sedangkan basal metabolic rate atau BMR atau angka metabolisme basal AMB adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot, sistem pendarahan darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Ternyata itu ya pengertiannya. Kita kan bahas pencernaan pada manusia nih. Di antara kalian ada yang tahu nggak mengenai pencernaan hewan? Aku tahu, pasti di antara kalian ada yang belum tahu tentang hewan ruminansia yang memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lain. Mereka memiliki organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam lambung tersebut, mereka memiliki 4 bagian lambung. 4 bagian itu terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan ruminansia dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung yang terbagi menjadi 4 yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, intestinum atau usus halus, dan anus. Iya, aku mau kasih tahu nih sama kalian macam-macam gangguan pada sistem pencernaan makanan di dalam tubuh manusia, yaitu diare, peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri. Kedua, sembelit, perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini bisa disebabkan menurunnya pergerakan usus. Kalian ada yang tahu nggak apa gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia? Aku mau coba jawab ya. Ketiga, wasir atau hemoroid terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembekakan. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Kadang wasir juga bisa membuat penderitanya sulit untuk duduk. Keempat, ada GERD atau penyakit asam lambung. Terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Terakhir, tukak lambung. Luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ternyata itu ya gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia, kita bisa memakan makanan yang bergizi, perbanyak konsumsi makanan berserat, kunyah makanan dengan baik, dan rutin berolahraga serta hindari stres. Nah, contoh olahraga yang mudah dan dapat kita lakukan di rumah yaitu senam irama. Wah, bener banget nih. Berhubungan dengan senam irama, siapa dari antara kalian yang udah pernah coba melakukan gerak senam irama? Aku pernah, Jess, cuman waktu itu sih aku coba bareng sama kakak perempuanku. Kebetulan dia lagi ada tugas membuat
video gerakan senam irama, terus aku ikutan deh. Kalau aku belum pernah sih, biasanya aku cuman nge-gym. Nanti deh aku mau mencoba melakukan gerakan senam irama di rumah. Nah guys, bagi kalian yang mau melakukan gerakan senam irama, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Apa tuh, Jess? Sebelum melakukan gerakan senam irama, kita wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dengan melakukan pemanasan, jantung akan meningkatkan sirkulasi peredaran darah sehingga darah dapat mengalir dengan lancar ke jaringan otot dan membuat otot lebih siap untuk melakukan gerakan selama berolahraga. Dan tentunya dengan mudah melakukan gerakan-gerakan olahraga. Wah, ternyata pemanasan itu penting ya. Pantesan waktu aku berolahraga dan belum melakukan pemanasan, otot tubuh aku terasa terlalu kaku untuk melakukan berbagai gerakan inti saat olahraga. Iya Puspa, lain kali makanya sebelum olahraga, kita harus ingat untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Iya BTW, aku mau tanya nih sama kalian, mengapa senam gerak diberi irama ya? Supaya dalam melakukan gerakan lebih bersemangat dan bebas bergerak sesuai prosedur gerakan senamnya. Wah, ternyata begitu ya. Aku juga mau tanya nih, contoh latihan dari senam irama apa ya? Dan tekniknya apa juga ya Kak? Aku masih agak belum tahu nih. Contoh dari latihan senam irama yaitu senam SKJ. Nah, di dalam gerakan senam SKJ terdapat macam-macam gerakan yaitu sikap awal, pemanasan, dan peralihan. Gerakan ini dapat dilakukan dengan gerakan jalan, tepuk tangan, maju dan juga mundur. Lalu ada inti, contohnya koordinasi gerakan tangan dan kaki. Pada umumnya gerakan inti ini dilakukan selama 15-20 menit. Dan yang terakhir pendinginan. Untuk tekniknya ada sikap badan, langkah atau berjalan, berlari, lompat, ayunan lengan, gerakan putar atau pilinan, dan gerakan liukan. Oh kayak gitu. Oke. Makasih ya penjelasannya ya. Iya, sama-sama. Aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih contoh gerakan pemanasan? Aku tahu, jadi contoh gerakannya yaitu memutar-mutar kepala, memutar lengan, memutar bahu, dan pergelangan tangan. Memutar pinggang, mengangkat kaki, memutar kaki, dan melompat. Oke Puspa, kalau contoh gerakan inti latihan dan pendinginannya gimana tuh? Contoh gerakan pendinginan yaitu merentangkan tangan, menarik tangan dan badan ke samping kiri dan kanan, meluruskan tangan sejajar ke depan. Aktivitas pendinginan bertujuan untuk secara bertahap mengurangi denyut jantung dan melemaskan otot. Pendinginan dapat mengembalikan tubuh ke kondisi awal. Kalau contoh latihan gerakan inti senam irama yaitu gerak meluruskan persendian, gerak langkah kaki, dan ayunan lengan. Dalam melakukan gerakan inti senam irama, pesenam harus bergerak sesuai dengan irama yang digunakan sebagai pengiring. Kemampuan ini disebut dengan musikalitas. Wah, makasih banyak nih penjelasannya. Oke, sama-sama. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga, kalian tahu nggak sih, mengapa kalau kita waktu menyelam ke dalam kolam renang rasanya di telinga itu kita itu jadi kayak nying sakit gitu? Kayaknya pernah dijelasin, rincinya bagaimana ya? Nah, betul, sudah pernah dijelasin kok di bidang fisika waktu SMP lagi. Lah, kok bisa-bisanya nyambung ke fisika? Apa pakai rumus segala? Nah, ini fakta menariknya. Dalam pendidikan tentunya kita pasti bertemu ya dengan rumus-rumus matematika maupun fisika dan kimia. Oh, BTW sekalian ngasih tahu, kalau yang menciptakan kebanyakan rumus-rumus tersebut itu orang-orang terkemuka dari zaman dahulu loh. Bukan hanya orang-orang sembarangan. Misalnya ada Archimedes dan Blaise Pascal. Hampir setiap orang tahu siapa itu Archimedes. Banyak yang mengenalnya sebagai salah satu ilmuwan matematika yang paling terkenal dalam sejarah, sampai ke bidang astronomi. Blaise Pascal juga merupakan salah satu penemu terkenal yang menemukan hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Nah, hukum Pascal berbunyi sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada secair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh secair itu ke segala arah dengan sama besar.
Yang kalau di SMP kita kenalnya sama F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dalam bidang fisika, beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh para ilmuwan zaman dahulu maupun sekarang, karena rumus-rumus serta penemuannya yang sangat berguna. Rumus untuk tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H yang akan dikenalkan pada waktu SMP. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari mempelajari rumus kayak gitu? Misalnya saja saat kita menyelam di kolam renang, pastinya kita akan merasa telinga kita agak sedikit sakit waktu menyelam ke dasar kolam. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis tadi. Rumus seperti ini dapat membantu penyelam agar tahu seberapa besar tekanan yang akan dialami oleh mereka saat menyelam di air, dan akhirnya dibuatlah batas sekitar 40 meter untuk scuba diving. Oh, berarti yang aku lihat waktu di bengkel mobil bisa naik ke atas gitu juga nyambung ke rumus fisika ya? Iya benar. Misal kita masuk ke bengkel mobil dan mobil yang terdapat pada piston bengkel tersebut bisa naik, itu disebabkan juga karena teori hukum Pascal dan disebut dengan mesin hidrolik. Karena zaman sudah semakin canggih, maka ya sudah seharusnya hal mengenai tekanan air dan rumus-rumus dasar lainnya itu ikut diajarkan pada anak-anak dan remaja Indonesia ya, agar nanti tidak kebingungan saat teori tersebut digunakan. Wah, gile sih. Sebenarnya sudah diajarin, tapi kebanyakan sudah lupa. Guys, sudah lihat berita luar negeri atau belum? Katanya warga Eropa banyak yang protes tentang climate change ke pemerintah mereka loh. Apa iya? Memang sudah mulai sadar mungkin ya mereka tentang climate change di bumi ini. Memang separah itu ya? Iya, bumi sekarang ini sudah mulai panas banget. Yang di Eropa sana pasti juga kerasa. Kenapa emang? Kondisi iklim bumi kita saat ini disebabkan oleh ulah manusia. Bumi kita yang dulunya sejuk semakin lama semakin panas karena global warming yang disebabkan oleh gas monoksida pabrik, deforestation, asap kendaraan, dan lain-lain. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia tanpa kita sadari adalah faktor utama penyebab kondisi iklim di dunia saat ini kacau balau. Nah, kita bisa sebenarnya membantu menangani walau hanya sedikit dengan cara memanfaatkan barang bekas serta limbah yang dapat diubah atau disulap kembali menjadi barang serbaguna. Misalnya saja pot bunga dari botol plastik, tas dari bungkus kopi, hiasan lampu dari botol bekas, dan lain-lain. Tentu saja jika kita hanya membuat tanpa memasarkan, semua ini tetap saja sia-sia kan? Oleh karena itu, dengan teknologi zaman sekarang, kita sudah dibantu untuk dapat membuka peluang usaha lebih efisien dan mudah. Caranya ada banyak loh, mulai dari menjual barang tersebut di pasar-pasar, sampai ke toko online. Usaha seperti ini tidak hanya membantu dalam pemasukan sehari-hari, tetapi juga membantu melindungi bumi kita tercinta. Oh, jadi kita bisa ikut serta membantu ya? Oke, mungkin loh ya. Mungkin aku akan coba deh mendaur ulang botol bekas. Iya benar, ide yang bagus itu. Tambah penghasilan lagi. Tetapi selain menjadi pelajar, kita sebagai umat beriman juga wajib untuk menjalankan tugas pokok gereja loh. Salah satu contohnya adalah pelayan. Cara mewujudkan tugas pelayan adalah kita ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja seperti mengunjungi panti asuhan dan membantu korban-korban bencana alam. Selain hal yang disebutkan, kita juga harus peduli dalam hal di luar gereja seperti gerakan untuk mengatasi perubahan iklim. Caranya adalah dengan menanam pohon di area gereja serta terawat dan juga dipandang baik oleh masyarakat, bukan hanya dari anggota gereja, sehingga pewarta tentang kerajaan Allah lebih luas lagi. Dan secara tidak langsung kita juga ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Ngomong-ngomong tentang bencana alam, salah satu faktor penyebab perubahan iklim juga bencana alam loh. Dan juga bencana alam ini bisa menjadi bahan dalam pembuatan teks eksposisi. Sebelumnya, aku mau memberi penjelasan singkat mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat. Juga disertai pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi berisi penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada pembaca. Nah, teks ini punya struktur, yaitu yang pertama tesis, rangkaian argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang.
Tetapi jangan karena bencana alam bisa menjadi bahan untuk membuat teks eksposisi, kita menjadi abai dengan lingkungan lalu muncul bencana alam lainnya loh ya. Kita sebagai perseorangan mungkin tidak bisa kalau harus mengusahakan banyak untuk lingkungan. Maka kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil. Contohnya gimana nih? Caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Namun, jauh lebih baik lagi jika kita memisahkan sampah anorganik dan organik. Sampah organik bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak, sedangkan sampah anorganik bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan urea atau CONH2 serta asam sulfat atau H2SO4 yang dapat menghasilkan uang. Tetapi di dalam pembuatannya juga diperlukan prinsip pergeseran kesetimbangan kimia agar produk yang dihasilkan lebih efisien dan memuaskan. Aku juga mau nambahin nih, faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan ada 4 antara lain konsentrasi, tekanan, volume, serta suhu dan temperatur. Wah, ternyata banyak juga ya faktor-faktornya ya. Terima kasih sudah menambah dan menerangkan, Kevin. Oke teman-teman, biar nggak kelamaan cukup sampai di sini saja ya podcast kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan membuat mindset kita semakin maju ke depan untuk bangsa Indonesia ini, pendidikan, dan semoga kita dapat memelihara iklim kita dengan lebih baik lagi. Oke, see you.